Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini untuk video lanjutan yang kemarin yang sudah kita rakit untuk power amplifiernya, dan di selanjutnya ini untuk pemasangan kipas angin, tunnel control ataupun modul MP3 ya, kit modul MP3, dan kita pasang di bagian ekstranya yang seperti ini supaya nggak tercampur dengan power amplifiernya ya. Dan untuk dioda bisa gunakan dioda kiprok seperti ini karena ini lebih mudah. Minimal gunakan yang 3 ampere untuk dioda kiproknya ya. Kalau misalkan menggunakan 25 ampere gimana Bang? Bisa. Atau pakai 5 ampere gimana? Bisa. Jadi minimal itu 3 ampere. Dan untuk elko teman-teman usahakan gunakan minimal untuk voltnya itu 25 volt. Kalau misalkan ada yang pakai 35 volt, 50 volt ataupun 100 volt untuk elko nya itu malah lebih bagus ya teman-teman ya. Dan pastikan lagi untuk mikronya itu minimal 100 mikro. 10.000 mikro lebih bagus. Nah, di bagian input dari tone control ini ada 12, maksudnya DC 12 sampai 15. Jadi gini untuk tone control ini maksudnya seperti ini. Untuk tegangan DC-nya itu minimal 12 volt, maksimal itu 15 volt. Dan kalau misalkan hanya pasang kipas angin saja gimana Bang? Jadi untuk pasang kipas angin, teman-teman cukup gunakan dioda biasa yang seperti ini, minimal gunakan 1 ampere ya. Untuk diodanya, kalau misalkan menggunakan 5 ampere ya nggak masalah. Pakai 3 ampere nggak masalah, pokoknya minimal 1 ampere. Yang 1 ampere itu kodenya IN4007 atau 044 IN4002 4003. Jadi nggak usah hiraukan ya teman-teman ya. Untuk pemasangan dioda seperti ini teman-teman, untuk yang tidak ada gelangnya kita taruh di 12 volt atau anoda ya. Jadi anggap saja nggak ada gelangnya gitu aja seperti itu. Dan bagian elko yang positif, untuk elko kan sudah paham teman-teman ya. Untuk elko yang ada pleret putihnya itu yang negatif, dan yang tidak ada pleretnya itu yang positif. Yang negatif kita taruh di 0, yang positif kita taruh di ujung dioda yang bernama katoda atau yang ada gelang putihnya. Nah, ini untuk power supply kipas angin sudah jadi teman-teman. Dan di sini kita pasang juga untuk kipas anginnya. Kalau misalkan hanya pasang kipas angin ya, Bang kok kecil kipas anginnya, jadi nggak masalah teman-teman. Yang penting DC-nya itu benar 12 volt ya. Karena ini untuk kipasnya kecil banget teman-teman. Yang penting lihat DC-nya. DC-nya itu ada 12 volt. Karena kita contohkan kebanyakan untuk power amplifier itu tegangan DC-nya yang dibutuhkan 12 volt. Karena sudah tertulis ya. Untuk volt dari kipas. Ada juga kipas yang langsung AC ya, 220 VAC. Kalau ini 12 volt DC. Untuk yang positif kita taruh di elko yang ketemu dioda, dan yang negatif taruh saja di 0. Nah, ini untuk pemasangan kipas angin sudah jadi. Kalau misalkan hanya pasang kipas angin seperti ini. Misalkan kipas anginnya ada 2 gimana Bang? Jadi kalau misalkan ada 2 untuk kipas anginnya, teman-teman bisa langsung paralel saja ya. Jadi untuk min ke min, plus ke plus, jadi di paralel atau digabungkan saja. Kalau misalkan untuk RPM-nya atau anginnya kurang kencang, jadi elko-nya yang ditambah mikronya teman-teman ya. Usahakan mikronya yang lebih besar, pakai yang 2200 mikro. Dan untuk tegangan kipas anginnya, tegangan power supply-nya kalau kita cek menggunakan avometer analog. Nah, ini kurang lebih di ya 12 volt teman-teman. Karena ini sudah terhubung dengan kipas anginnya ya. Kalau misalkan dilepas itu kurang lebih ada di 13 sebelum dipasang, tapi ya sebelum dipasang itu ada di kisaran 13 sampai 14 volt. Jadi kalau misalkan untuk RPM-nya kurang kencang, ingat ya, untuk bagian mikro dari elko cari yang lebih besar. Gunakan yang 2200 atau 4700 mikro. Untuk voltnya tadi sudah kita jelaskan minimal 25 volt. Maksimalnya itu bebas.
Nah, kalau misalkan untuk kipas angin, tuner kontrol dan kit amplifier deh. Kit modulnya, jadi tuner kontrol ini kan ada tegangan DC ya. Ini ada ground dan juga plus. Kalau misalkan menggunakan kit modul MP3 juga, kipas angin dan juga kit tune control. Jadi teman-teman gunakan saja. Jadi kita nggak usah beribet ya. Biasanya tuner control itu ada min, plus dan ground, dan kebetulan punya saya hanya ground dan plus. Jadi kita akan buat dulu. Untuk elko nya masih sama tadi, minimal 25 volt. Dan pemasangan untuk min ketemu plus jadikan satu seperti ini ya. Karena ini untuk trafonya non CT, jadi untuk yang min plusnya yang sudah kita jadikan satu di bagian elko, kita pasang di angka 6 di tengah-tengahnya ya. Jadi 0, 6 sama 12 yang kita pakai. Oke, 0 sama 12. Bagian 6 nya itu kita pasang dari ujung elko yang sudah kita jadikan satu. Ini berfungsi sebagai CT, anggap saja seperti itu teman-teman ya. Karena CT dibelah jadi dua, kanan misalkan 6 volt ya, kiri juga 6 volt. Dan di bagian dioda yang seperti ini ada lambangnya min dan juga plus, jadi lebih mudah saja ya. Yang sudah kita jelaskan di bagian video sebelumnya yang pembuatan power amplifiernya. Jadi untuk plus kita pasangkan ke bagian elko yang plus, dari min dari dioda kita pasangkan ke min dari elko. Nah, jadi cukup seperti ini bagian yang dari dioda ya, dioda kiprok. Dan selanjutnya di bagian sisanya dari dari dioda kiprok, kita kasih kabel warna yang sama nggak masalah, karena ini pemasangan bolak-balik ya, karena untuk tegangan masih VAC yang dari trafo menuju ke bagian dioda. Oke, kita pasang ke 12 dengan 0 1 jalur, 12 1 jalur. Ini sudah jadi power supply simetris atau power supply CT. Nah, ini yang dimaksud bolak-balik nggak masalah ya, misalkan atas taruh yang bawah, bawah taruh yang atas, atau yang ya kebalikannya. Pokoknya ini masih bebas ya, tegangan VAC harusnya bolak-balik, masih Shinway. Jadi pemasangan bolak-balik. Dan perlu kita ingatkan lagi, bagian dioda min plusnya itu jangan sampai kebalik menuju ke bagian pin elko. Kalau misalkan kebalik gimana bang? Ya bisa meletus untuk elko nya, jadi seperti itu ya. Dan selanjutnya bagian kipas angin, karena ini kipas angin kan min dan plus ya, sedangkan ini min dan plus juga. Tapi bagian min dan plus, ini kan min dan plus ya, untuk bagian kipas supaya terpakai dua-duanya ya, untuk min kita pasang di min dan untuk plus kita pasang di ground. Ini untuk pemasangan kipas, ingat ini hanya khusus kipas. Min pasang di min dari elko, plus kita pasang di ground, karena untuk elko satunya kita fungsikan ke bagian tune control, karena ini tune controlnya bukan CT, bukan simetris ya, hanya ground, lambangnya ada hanya min dan plus. Nah, kalau misalkan tune controlnya ada min, plus dan ground, jadi tinggal pasang di bagian elko, pasang misalkan elko nya plus min, langsung saja pasangkan ke tune control min plus, plus min.
Dan groundnya ya dipasang di ground. Kalau misalkan tone controlnya itu ada 3, karena ini ada 2, jadi elko nya kita fungsikan semuanya ya. Nah oke, kita jelaskan karena ini hanya ada 2 jalur. Jadi biasanya ada min dan plus ya, jadi minnya itu taruh di ground karena ini berpengaruh besar untuk suara. Biasanya ada dengung itu harus dipasang di ground bagian min, dan bagian plus itu pasang di elko yang plus. Yang min jangan sampai ini dipasang di min ya, kalau misalkan untuk tone controlnya itu input DC nya ada 2. Oke, kalau ada 3 ya pasang seperti biasanya. Oke, ini yang menuju ke bagian power, jadi langsung saja dipasang di bagian sini ya. Ini outputnya yang menuju ke bagian power amplifier. Jadi kabelnya tadi sudah kita pasang menuju ke bagian sini. Ada L, R, dan juga ground. Jadi untuk kabel warna putih dan merah itu kebalik nggak masalah, yang penting groundnya harus benar. Dan di bagian kabel RCA ini bagian input yang ada di tone control. Untuk input di bagian ground itu masih sama teman-teman, yang di body itu ada ground, adalah ground. Jadi pemasangan yang menuju tone control itu cari yang tulisan input, berarti itu yang menuju RCA ya. Bagian output itu yang menuju ke bagian power amplifier. Dan di sini untuk cek earphone atau cek HP ini bagian 3 dan 4, ini LR-nya ya. Jadi ini pemasangan bolak-balik nggak masalah menuju ke bagian input tone control ya. Pasang di L dan R-nya. Yang ini terutama bagian groundnya ya. Kalau LR-nya itu bebas, yang ground jangan sampai kebalik. Groundnya yang mana bang? Di bagian cek HP-nya. Jadi di cek HP itu kan ada 4 ya, 4 jalur. Jadi di 1, 2 itu ada ground, jadikan satu saja ya. Nah ini sudah jelas paham. Untuk elko plusnya berfungsi untuk tone control, dan minnya dari elko itu berfungsi untuk kipas angin. Dan untuk memasangkan kit amplifiernya bisa kita lanjutkan nanti setelah kita cek untuk suara musik dari tone controlnya ya.
Nah, untuk selanjutnya pemasangan kit modul MP3 FM Bluetooth. Jadi teman-teman cari di bagian out L, out R, dan juga ground. Jadi ada out L, out R, dan juga ground. Ini menuju ke bagian input tone control. Jadi terutama bagian ground jangan sampai terbalik ya, ground pasang di bagian ground, LR-nya itu bebas, misalkan L-nya dipasang di R, R-nya dipasang di L juga nggak masalah. Yang terutama bagian ground-nya ya, jangan sampai terbalik bagian input. Nah ini bagian input dari misalkan dipasang ke bagian RCA atau dari jack earphone atau jack HP, ini bisa menuju bisa gunakan yang input ya, menuju ke bagian RCA juga bisa kalau misalkan dipasangin kabel RCA dari kit modulnya ya. Kalau misalkan menggunakan Bluetooth ya nggak masalah juga, langsung pasang di Bluetooth tanpa RCA juga nggak masalah. Kalau pakai RCA di bagian Bluetooth itu ada tulisan AUX atau line. Jadi itu bisa pasang di RCA, pindahkan ke line, baru bisa berfungsi RCA-nya. Dan untuk selanjutnya, ini kan untuk kit modulnya ada min plus ya teman-teman ya. Ini kan biasanya ada 5 volt sampai 12 volt. Jadi pemasangan samakan dengan tone control, yang plus pasang di plus, yang min pasang di ground. Karena ground itu berperan penting ya teman-teman ya. Jadinya untuk min, kalau misalkan di modulnya ada lambang min, itu pasang saja di ground. Karena ini terhubung antara tone control dan juga kit modul MP3. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, oke, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kita nggak luput dengan yang namanya salah ya teman-teman ya. Karena untuk perakitan amplifier sampai lengkap seperti ini, kalau bagi kita yang awam ini sangat rumit sekali. Tapi kalau kita pelajari itu sangat mudah sekali teman-teman untuk perakitan step by stepnya. Nah, oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Like jika suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa komentar apabila ada yang kurang jelas, ada yang ditanyakan, dan bantu tekan tombol subscribe-nya ya. Bagikan jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video-video terbaru selanjutnya.